Assalamualaikum Mas Roni. Waduh. Kita lagi di mana sih, Mas? Ini di Padang. Padang. Padang, kota Padang. Lagi di tempat makan apa? Warung apa ini? Nah, ini warungnya nggak tahu nih warung apa, tapi yang jelas ada Indominya lah pokoknya. Itu ya. Pokoknya ada Indomie itu ya. Oh, siap. Ada Indominya. Oh, duh. Mas Roni lagi ngapain di Padang? Ini lagi. Asli Padang? Bukan. Makanya lagi ngapain nih di Padang? Saya dari Semarang. Ya ini lagi ada semacam melihat kondisi industri gambir begitu ceritanya. Wah, keren banget sih. Gambir tuh apa? Stasiun. Ya gitulah salah satu komoditas. Kita juga baru belajar kok ini. Oh gitu, buah. Nah, itu buah. Ya olahan dari daun begitu. Oh, olahan dari daun. Olahan dari daun. Emang kerjaannya apa toh? Nah itu kerjaan saya juga bingung kalau ditanya kerjaan Oh apa gitu? Profesi, kalau gitu profesimu apa? Iya, kalau profesi, kalau orang bilang itu namanya project management consultant begitu. Keren banget, project management consultant. Kerja sama orang apa sendiri? Kerja sendiri. Usaha sendiri? Usaha sendiri, tapi yang gunakan juga orang juga gitu. Oh iya, tapi bukan jadi karyawan kan? Bukan. Jadi bos besar di perusahaan besar. Waduh. Bos kecil diusahain di sana gitu. Baru merintis. Mudah-mudahan bos besar di usaha yang besar juga, Mas. Duh, kuliahnya apa toh? Saya kuliahnya manajemen S1-nya. S1? Ya. S2? S2-nya ilmu ekonomi. Kan hampir mirip, Mas. Bedanya apa? Hampir mirip. Kalau ilmu ekonomi itu lebih makro sebenarnya sih, Mas. Oh, pantas analisa makromu canggih. Di mana ngambilnya? Di Undip, Mas. S1 nih? S1-nya, nah ini masuknya sempat Undip, tapi lulusnya di tempat lain begitu. Oh, kira-kira. tempat lain tuh di mana? Di Semarang juga. Di Balairungnya, bukan? Oh, di mana ya? Di mana ya? Jadi ada Universitas Perbankan dan Akuntansi begitu. Unisban Semarang. Unisba. Ya. Terus S2-nya di Undip. Balik lagi Undip lagi. Mudah-mudahan bisa lulus sana lah. Ilmu ekonomi sekarang project management consultant. Betul. Sejalan nggak tuh, Mas? Mirip, Mas, sejalan sebenarnya, relevan tuh ilmunya. Relevan. Sangat relevan ya. Sangat relevan. Lu emang dulu nih apa toh? Kok bisa menemukan project management? Nah, awalnya itu awalnya itu aku mulai usaha kecil, Mas. Kalau iya. dulu tahun berapa ya, 2006-an pernah dengar namanya tela-tela itu. Tela-tela apa itu? Tela-tela itu dari singkong diiris kayak kentang goreng itu, terus dikasih bumbu begitulah. Iya. Macam-macam. Itu punya Mas? Gitu. Saya salah satu agen. Oh. Begitu. Oke. Nah, kita ya nggak banyak sih, tapi ada 4 outlet pada waktu itu. Luar biasa. Dari situ, Mas, kemudian diminta sama teman. Teman kan kerja di NGO. Aku juga nggak tahu apa itu NGO lah ya. NGO singkatan apa sih, Mas? Non government organization. Organisasi non pemerintah lah. Oke. Begitu. Diajak temen lah ke salah satu NGO begitu. Diminta ngajarin waktu itu. Ngajarin apa? Gimana sih bisa semangat buka usaha kecil begitu. Oke. Bagaimana mengelolanya begitu kan? Oke. Iya, kalau usaha kecil itu biasanya kan nyampur tuh uangnya, kemudian pekerjanya juga. Mas Yunus. Nah, gitu. 2 jam aku ngobrol dipancing jebule jago ya. Terus lanjut. Terus. Gitu sih, Mas. Karena lumayan lah waktu untuk ukuranku waktu itu ya, lumayan begitu. Satu outletnya bisa sampai 10 gitu. Iya. Per bulan omset ya itu deh. Iya. Kemudian temen ini tertarik, ayo udah ngajarin ke teman-teman yang lain gimana caranya. Kenalah dunia NGO. Akhirnya NGO itu pindah. Iya, terus apa namanya? Ada dikerjakan lah. Tela-telanya masih jalan? Sekarang nggak dikerja sama istri, tapi bertransformasi terus bentuknya dari ketela ini mulai sepi terus, tapi sampai sekarang masih ada. Apa sekarang? Sekarang misalnya es krim, Mas. Mas Yunus. Es krim. Oh, kok orang bilang aku, Mas? Terus? Di Blora ya. Di Blora ya, es krim. Ada usaha es krim. Jadi buat sendiri tuh es krimnya. Oke. Buat sendiri es stick, kemudian dipasarkan begitu. Model misalnya direct selling. Apa namanya? Mereknya? Kapuas. Kenapa lo Kapuas kan di Kalimantan? Karena jalannya jalan Kapuas. Oh. Oke. Kau puas begitu. Oh, kau puas. Iya. Terus dari NGO akhirnya masuklah ke NGO. Iya. Masuk ke NGO jadi staff lah waktu itu, biasa lah staff begitu. Tapi kebetulan programnya juga program pemberdayaan ekonomi. Iya. Terus di beberapa NGO begitu gonta-ganti akhirnya ya
terakhir kemudian akhirnya memutuskan mengambil sikap begitu. Oke, sepertinya sudah saatnya nih kita memulai usaha sendiri dengan bidang kerja yang hampir mirip seperti itu. Oh, kapan tuh mulainya tuh Mas? Kita punya CV namanya Transformer Plus Indonesia, itu baru berdiri di tahun 2020 Mas, baru setahun umurnya. Tapi saat pandemi berdirinya? Saat pandemi. Keren banget. Orang-orang lagi pada bingung bikin perusahaan. Betul. Oke, terus Transformasi Plus Indonesia ini bidangnya? Nah, bidangnya tadi project management. Bidang besarnya begitu ya, tapi untuk kerjaan detailnya macam-macam. Kayak tahun 2020 itu ketika kita baru berdiri itu langsung dapat kepercayaan lah untuk membuat modul kesiapan kerja begitu dari Cefan Internasional Indonesia. Keren banget. Dan beberapa akhirnya lihat progresnya lah ya seperti itu, akhirnya kok kayaknya asik tuh, coba ada teman dari Samdana begitu, coba buat livelihood analisis begitu, sustainable livelihood dan sebagainya sampai keren banget sih ini. Aku dikerjain 5 hari Mas, maaf tanya, jadi project management consultant ini mencukupi ora? Secara penghasilan? Ya sebenarnya begini Mas, kalau bisa pinter manage-nya itu bisa mencukupi. Tapi, karena kan ya. Apakah ada tapi apa bagaimana? Enggak. Oh enggak. Ya, jawaban singkatnya mencukupi lah. Mencukupi ya? Ya asal ini ya kita pinter ngaturnya lah ya. Karena kan biasanya kan kita dibayar nggak gaji per bulan begitu, tapi termin begitu ya. Termin 1 mungkin setelah kerja 3 bulan baru turun begitu dan seterusnya. Jadi kalau nggak ngatur, berarti nggak perlu sampai cari sampingan lagi, itu sama kapuas saja sudah. Ya, 2 itu saja. Nggak perlu gadai-gadai sama waktu orang-orang kan pada saat corona pada gadai, ada yang pada alhamdulillah nggak ya? Sekarang nggak, tapi dulu. Oh. Iya, waktu tela-tela. Iya, mau mulai tela-tela itu. Sempat ya? Loh, berarti tanya gini kalau gitu, sebelum masuk ke cerita itu. Dalam perjalanan karirmu, Mas, ada satu kejadian nggak yang sangat berkesan atau mungkin malah sangat luar biasa sehingga sampai sekarang nggak bisa dilupain, entah bagus, entah buruk, entah jadi menjadikan jalan baru dalam hidupmu, jalan kerja, jalan karir ya? Nah, enak Mas. Kenapa Mas? Ada Mas, cuma aku nggak tahu ini nanti bisa dicontoh sama teman-teman nggak ya? Oh nggak apa-apa, kita kan berbagi aja nih kalau emang boleh ceritain. Iya. Jadi memang kan aku kuliahnya kan manajemen Mas ya. Manajemen itu kan pasti ngitung lah usaha ini, ngitung dulu. Iya. Kira-kira layak enggak dan sebagainya. Jadi sebelum tela-tela itu aku ada beberapa banyak lah Mas usaha. Iya. Tapi nggak pernah berhasil. Iya. Padahal itu hitungannya sudah. Iya. Terus? Tapi akhirnya ini namanya mungkin karena kepepet, tela-tela itu kepepet ya. Power of kepepet. The power of kepepet. Bener berarti ya? Bener. Oke, terus. Power of kepepet bener. Bahkan tela-tela itu kita itu saya itu sampai misalnya modal itu modal hutang Mas. Oke. Dan nggak tahu lagi ya. Hutang, kalau hutang bank mending lah ya, kita mana bankable waktu itu. Iya. Hutang ke orang begitu. Iya. Dengan bunga yang tinggi. Iya. Mungkin kalau sekarang bisa disebut rentender atau apalah. Iya. Nekat Mas. Terus? Nah, tapi karena nekat itu kita jadi terpacu. Oke. Besok aku harus kembalikan uang, harus kasih bunga segini. Oke. Nah, jadi itulah buka marketingnya itu nggak berhenti. Malah jalan jadinya. Yang tadinya nyoba nggak jejak-jejak. Tela-tela malah jadi jalan. Malah jalan. Gara-gara power of kepepet. Power of kepepet, bener. Dulu waktu kalau dulu kan ada rental VCD itu kan ya. Iya. Pernah ada VCD, terus pernah macam-macam lah. Iya. Tapi karena waktu itu memang uang sendiri begitulah ya, jadi agak manja. Iya, betul. Nggak ada yang ngejar-ngejar. Iya. Ternyata ya memang mentality itu emang begitu ya. Dikasih gratis malah nggak lari. Betul. Dikasih ada yang nagih, kenceng banget malah lari. Iya. Itu sampai wah, inilah ya karena harus mengembalikan uang gitu ya. Iya. Artinya harus kepikir hari ini aku harus jualan 100 pack misalnya. Iya. Nah, ini baru 50, gimana caranya? Oke, tolong kamu ini ke sana lah, ada pramuka kan, sedang ada kegiatan pramuka sore gitu. Sana buka sana gitu. Jadi apapun dilakukan. Jadi muter gitu untuk
wajar itu. Luar biasa sih. Kok 5 hari nggak tahu nih aku nih mas. Oh, gitu. Ini itulah mas. Wah, itu awalnya masuk ke kereta nih. Kita dekat rel kereta ya mas. kereta depan kereta. Oh iya benar. Nah Itu mas. itu menurut saya sih cerita yang bagus ya. Artinya dibalik yang saya kenal Mas Roni ini kayaknya pendiam, ternyata perjuangannya luar biasa. Berdarah-darah. Mas, ini yang terakhir. Iya. Pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan buat adik-adik atau teman-teman yang lagi galau nih, lagi mau cari sekolah atau memilih profesi kerja, itu harus bagaimana atau seperti apa? Ada nggak pesan buat mereka? Kata mutiara atau apapun? Aduh, saya nggak ini ya. Pokoknya gini aja lah untuk adik-adik. Pokoknya semangat yang penting. Ya. Dan selalu yakin. Pokoknya yakin. Yakin ya? Yakin kalau suatu saat kamu itu pasti bisa jadi sukses begitu. Nah sekarang, tapi jangan hanya yakin aja. Oh terus gitu. Yakin terus tidur ya? Yakin terus main game. Wah, percuma kalau Iya gitu benar ya. Jadi yakin, diyakini, iya. terus dicari bagaimana sampai ke sana begitu. Yakin, diyakini, dan Terus dicari caranya. Cari jalan bagaimana sampai ke sana. Pasti nemu. Pasti ya? Yakin saya pasti nemu. Memang gini ya, tapi memang nggak mudah. Ya. Bukan jalan mulus bertabur bunga, saya yakin lah. Iya. Itu pasti jalan kelok. Tapi insya Allah pasti ketemu ya? Iya, berliku penuh batu begitu. Nah sekarang masalahnya ketika sudah tahu jalannya, mau nggak kamu jalan ke sana dengan berdarah-darah? Harus mau dong. Kalau mau pasti sampai. Kan Tapi kalau nggak power of kepepet mas. sampai. Kenapa? Kan ada power of kepepet. Iya. Nah. Gitu, Siap, kira-kira. Mas Roni. Matur nuwun sangat. Lanjut lagi jajannya, mangan-mangannya. Sukses terus. Sampai ketemu ya. Oke mas.